Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh-solehah yang hebat, apa kabarnya hari ini? Tetap sehat ya. Oke, kalau begitu kalian semua ucapkan Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Dan semoga anak-anak semua tetap semangat ya, walaupun masih belajar di rumah. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar Quran Hadis bab 7. Materinya adalah surat An-Nasr. Apa saja yang akan kita pelajari? Yaitu mengenal surat An-Nasr, melafalkan surat An-Nasr, dan menghafalkan surat An-Nasr. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajarannya, kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya adalah kita akan belajar mengenal surat An-Nasr. Nah, bagaimana ya surat An-Nasr itu? Surat An-Nasr terdiri dari 3 ayat atau berjumlah 3 ayat. Surat An-Nasr termasuk surat ke-110 dalam Al-Quran. Nah, kata An-Nasr diambil dari ayat pertama yang artinya pertolongan. Jadi An-Nasr diambil dari ayat pertama. An-Nasr artinya pertolongan. Surat An-Nasr termasuk golongan surat Madaniyah dan diturunkan di kota Mekah. Selanjutnya, isi kandungan surat An-Nasr yaitu surat An-Nasr menceritakan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam. Pertolongan tersebut ketika terjadi peristiwa Fathu Makkah yang artinya pembebasan kota Mekah. Apa maksudnya pembebasan kota Mekah di sini? Nah, ceritanya pada saat itu Nabi Muhammad beserta kaum muslimin dapat menguasai kota Mekah. Nah, ketika memasuki kota Mekah, di sekitar Ka'bah itu terdapat banyak sekali berhala-berhala, di mana berhala ini adalah patung-patung yang disembah oleh kaum kafir Quraisy. Nah, berhala inilah yang dihancurkan oleh Nabi Muhammad dan beserta orang-orang kaum muslimin. Nah, setelah berhalanya hancur, orang-orang kafir Quraisy masuk Islam berbondong-bondong. Nah, peristiwa inilah yang dinamakan dengan peristiwa Fathu Makkah. Dari sini paham ya anak-anak? Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana melafalkan surat An-Nasr ayat 1 sampai 3. Nanti Ustazah akan bacakan, kalian dengarkan dan tirukan. Baik anak-anak, sekarang Ustazah mulai dengan ayat yang pertama, yaitu lafal dari ayat yang pertama adalah idza jaa. Ulang, idza jaa. Lanjutnya nasrullahi. Ulang, nasrullahi. Selanjutnya yang terakhir ayat yang pertama wal fathu. Wal fathu. Sekarang menginjak ayat yang kedua surat An-Nasr. Lafalnya adalah waro'aita. Ulang lagi, waro'aita. Lanjut, lafal selanjutnya an-nasa. An-nasa. Lafal selanjutnya
yadkhuluna. Lafal selanjutnya fi dini. Ulang lagi, fi dini. Lafal selanjutnya Allahi. Ulang, Allahi. Lafal yang terakhir dari ayat yang kedua, afwajan. Afwajan. Kita lanjut ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ketiga. Lafalnya sebagai berikut. Fasabbih. Ulang, fasabbih. Lafal selanjutnya bihamdi. Ulang, bihamdi. Lanjut, lafal selanjutnya rabbika. Rabbika. Lafal selanjutnya wastaghfirhu. Ulang lagi, wastaghfirhu. Lafal selanjutnya innahu kana. Ulang lagi, innahu kana. Lafal yang terakhir dari ayat yang ketiga, tawwaba. Ulang lagi, tawwaba. Bagaimana anak-anak? Bisa ya? Coba nanti lafalkan lagi per kata, ya. Nanti minta bantuan sama orang tua. Selanjutnya kita akan belajar menghafal surat An-Nasr ayat 1 sampai 3. Nah, sebelum kita menghafalkan, kita terlebih dahulu membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, Ustazah bacakan, coba kalian dengarkan, lalu tirukan. Oke ya? Oke, ayat yang pertama. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ulang lagi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ayat yang kedua berbunyi wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sudah ulangi. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ayat yang ketiga atau yang terakhir berbunyi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ustazah ulangi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul adzim. Nah, anak-anak, dalam menghafal atau melafalkan surat An-Nas, kalian harus dibaca berulang-ulang supaya hafal. Nah, kalau sudah dibaca berulang-ulang, insya Allah kalian akan cepat hafal. Nah, anak-anak, sampai di sini materi Quran hadis yang Ustazah sampaikan. Mudah-mudahan materi kali ini bisa kalian pahami, bisa kalian pelajari lagi di rumah. Seandainya kalian belum paham, kalian bisa buka lagi video pembelajarannya atau buka buku belajar bersama orang tua kalian di rumah.
Baik anak-anak, sampai di sini. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak hebat. Tetap semangat belajar di rumah. Patuhi protokol kesehatan. Tetap memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ustazah akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.